Halo sahabat Arteatama TV, berjumpa lagi di channel Arteatama TV. Sahabat Arteatama TV, jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan hidupkan notifikasinya, biar gak ketinggalan info terbaru dari kita. BRICS gunakan minyak dan gas untuk runtuhkan dolar AS. Gebrakan aliansi BRICS menarik anggota baru yang notabene merupakan negara penghasil minyak. Ke dalam blok tersebut seperti UAE, Mesir, Iran, dan Ethiopia dinilai memiliki tujuan khusus. BRICS dinilai berupaya menjadikan sektor minyak dan gas sebagai senjata untuk mendongkel status dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia. BRICS diketahui juga mengundang produsen minyak terbesar dunia, Arab Saudi, untuk menjadi anggota aliansi tersebut. Namun, kerajaan Arab Saudi hingga saat ini masih menunda undangan tersebut dan mempertimbangkan pro dan kontra menjadi bagian dari blok tersebut. Mengutip Watcher Guru, Sabtu 20 Juli 2024, jika Arab Saudi bergabung dengan BRICS, maka aliansi tersebut akan menguasai 42% sektor minyak dan gas global. Hal itu akan memudahkan agenda dedolarisasi, di mana negara-negara lain bisa mengubah kesepakatan penyelesaian transaksi minyak dan pembayaran dalam mata uang lokal akan menjadi lebih mudah. Rusia belum lama ini memberikan informasi terkini tentang keyakinan mereka bahwa supremasi dolar AS secara global akan berakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin menjelaskan, jika negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah berhenti menerima dolar AS untuk minyak, maka dolar AS secara otomatis akan jatuh ke jalur penurunan. Jika produsen minyak di Timur Tengah berhenti menggunakan dolar AS, maka itu akan menjadi akhir dari penggunaan dolar, tegas Putin. Dolar AS berjalan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan. Artinya, jika kehilangan permintaan, maka kejatuhan mata uang AS tersebut akan segera terjadi. Tak heran jika BRICS berupaya menggunakan minyak sebagai senjata utama untuk menghancurkan mata uang tersebut. 3 cara BRICS melakukan proses dedolarisasi lepas dari kungkungan dolar AS. Aliansi BRICS memulai agenda dedolarisasi pada tahun 2022 setelah AS memberikan sanksi kepada Rusia. Akibat konflik dengan Ukraina, Rusia dan Cina memulai agenda dedolarisasi dengan menunjukkan kepada negara-negara berkembang bahwa ekonomi mereka terancam oleh AS. Mereka meyakinkan negara-negara lain bahwa AS dapat menjatuhkan sanksi terhadap ekonomi mereka kapan saja. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa ekonomi mereka tidak aman dan kebutuhan untuk melindungi mata uang mereka dari dolar AS. BRICS maju dalam agenda dedolarisasi dengan menempatkan mata uang lokal di atas dolar AS untuk perdagangan global. Laporan dari Watcher Guru. Sejumlah negara ingin memperkuat ekonomi asli mereka dan meningkatkan mata uang lokal mereka di pasar internasional. Menurut mereka, blok BRICS adalah satu-satunya secercah harapan
yang dapat membuat mereka mencapai hasil dari dedolarisasi. Berikut ini adalah 3 cara BRICS melakukan proses dedolarisasi. Penyelesaian pembayaran dalam mata uang lokal. Para anggota BRICS sedang mengerjakan kembali kesepakatan perdagangan bilateral dan menyelesaikan transaksi lintas batas dalam mata uang lokal. Mereka menunjukkan kepada negara-negara lain bagaimana dedolarisasi perlu dilakukan. Meyakinkan negara lain untuk meninggalkan dolar AS. Rusia dan Cina sedang melakukan tur dunia untuk meyakinkan negara-negara berkembang lainnya agar mulai melakukan perdagangan dengan mata uang lokal. Mereka mengedukasi negara-negara berkembang tentang perlunya memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan mata uang mereka di panggung global. Mengintegrasikan sistem pembayaran baru tanpa dolar AS. Negara-negara anggota BRICS juga mengintegrasikan mekanisme pembayaran baru untuk kelancaran transaksi mata uang lokal. Sistem pembayaran baru ini tidak akan menyertakan dolar AS untuk transaksi, sehingga mendorong agenda dedolarisasi. Sejarah berdirinya BRICS, blok ekonomi penantang dominasi Barat. Berdasarkan keyakinan bahwa 4 negara ini akan mendominasi ekonomi global, menjadi cikal bakal berdirinya BRICS. Tanpa Afrika Selatan, BRICS pada awalnya merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, dan Cina yang pertama kali dicetuskan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001. 4 negara pertama yang disebutkan adalah pendiri dari kelompok ini. Sedangkan Afrika Selatan baru bergabung di tahun 2010. Ditambahi dengan huruf S singkatan dari South Africa atau Afrika Selatan menjadi BRICS. Goldman Sachs Economic Research Group pada tahun 2001 memprediksi besaran ekonomi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan akan meningkat. Hal itu kini benar-benar terjadi dan berpotensi merombak secara signifikan tatanan dunia. Ambisi untuk membangun kerjasama ekonomi yang lebih besar antara negara-negara non-Barat dalam kerangka kerja berbasis BRICS sudah ada sejak awal tahun 2000-an. Istilah BRICS diciptakan oleh ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam makalah tahun 2001 berjudul Membangun BRICS Ekonomi Global yang Lebih Baik. Dalam makalahnya, O'Neill berargumentasi bahwa perluasan lintasan pertumbuhan perekonomian negara-negara BRICS Brasil, Rusia, India, dan Cina akan membuat negara-negara tersebut tumbuh sebagai bagian yang mendominasi dari perekonomian global, sehingga meningkatkan dampak pasar global dari pertumbuhan ekonomi BRICS. Ketika negara-negara BRICS tumbuh dalam signifikansi politik dan ekonomi, O'Neill pada tahun 2001 menyarankan forum multilateral harus bertujuan untuk melakukan reorganisasi guna menanggapi semakin pentingnya perekonomian BRICS. Apa yang diamati oleh O'Neill dan rekan-rekannya adalah kalibrasi ulang kekuatan ekonomi global yang signifikan karena negara-negara non-Barat, terutama Cina, telah memperluas jejak ekonomi mereka secara signifikan sejak akhir Perang Dunia Kedua. Tapi jauh sebelum tahun 2001, para menteri luar negeri dari 4 negara anggota BRICS Brasil, Rusia, India, dan Cina
bertemu di New York City pada bulan September tahun 2006 di sela-sela debat umum Majelis Umum PBB yang menjadi awal dari serangkaian pertemuan tingkat tinggi. Selanjutnya diadakan pertemuan diplomatik secara resmi bertempat di Yekaterinburg, Rusia pada tanggal 16 Juni tahun 2009 yang jadi cikal bakal BRIC karena menjadi KTT pertama kelompok tersebut. Kehadiran BRICS yang dimotori oleh Rusia dan Cina menyuarakan kesetaraan dalam dunia internasional, khususnya dalam aspek ekonomi dan keuangan global, yang sampai saat ini masih didominasi oleh negara maju, terlebih Amerika Serikat dengan International Monetary Fund (IMF) serta Bank Dunianya. Tujuan pembentukan BRICS. BRICS terbentuk dengan tujuan untuk menjunjung tinggi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama. BRICS berupaya untuk membantu negara berkembang dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, militer, teknologi, dan hubungan diplomasi antar negara. BRICS juga dibentuk dengan tujuan menyusun strategi dalam bidang kerjasama tropika, mulai dari berperang perdagangan obat-obatan terlarang, penggunaan, dan pengembangan teknologi, dengan prinsip dan norma yang berlaku secara umum, hingga menciptakan perdagangan yang bebas dari hambatan. Negara-negara ini bertindak sebagai penyeimbang pengaruh Barat. Mereka berusaha untuk saling bergantung satu sama lain untuk membangun pengaruh yang lebih besar di dunia. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.